Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayatnya sehingga kita masih bisa berkumpul kembali melalui via Zoom ini guna melaksanakan kajian Islam online terkait Sahih Bukhari. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Saya Nasaruddin selaku penyelenggara acara ini, yaitu grup CC and Friends for Allah dan FIKP Unhas, menyampaikan ahlan wa sahlan kepada pemateri kita, yaitu Al-Ustadz Ahmad Abdul Hayy MA, dan semua hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kitab Sahih Bukhari, kita sudah memasuki pertemuan yang ke-16 dengan materi kita pada hari ini, yaitu hadis nomor 34, 35, dan 36 insya Allah. Baik, sebelum memulai kajian kita siang hari ini, ada beberapa penyampaian yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu kami menghimbau bahwasanya kajian kita akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama yaitu penyampaian materi dengan selang waktu selama 60 menit. Setelah itu dilanjut dengan sesi tanya jawab selama 30 menit. Untuk kelancaran penyampaian materi selama 60 menit, perkenankan kami untuk menonaktifkan semua speaker kecuali speaker Ustadz dan moderator. Oh ya, baik, mungkin karena Ustadz Ahmad merupakan pemateri kita, pemateri baru kita pada kajian Sahih Bukhari, alangkah baiknya mungkin saya menyampaikan CV dari Ustadz itu sendiri. Nama lengkap Ahmad Abdul Hayy MA, tempat tanggal lahir Bantaeng, tanggal 4 September tahun 1983. Pendidikan yaitu mahasiswa program Pasca Sarjana Doktoral Al-Azhar University Fakultas Usuluddin, jurusan Hadis dan Ilmu Hadis, alamat El Monsourah, Mesir. Ya, itu mungkin saja ya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan ibn Abdillah abduhu wa rasuluh addal amanah wa nasaha al-ummah wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazigu 'anha illa halik wa salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini, pada waktu ini, kita masih diberikan sekian banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat kesehatan dan kesempatan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena tanpa nikmat-nikmat tersebut, kita tidak akan bisa berkumpul di majelis ini, di majelis yang penuh berkah ini, dengan tujuan untuk mengkaji atau mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam kepada guru kita, baginda kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta untuk para sahabatnya dan kepada semua umat Islam yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Sebelumnya saya minta maaf bila nanti ada kata-kata saya yang kurang jelas atau kurang tepat. Beberapa hari yang lalu saya diminta untuk mengisi kekosongan kajian kali ini karena Ustadz yang bersangkutan, guru kita yaitu Ustadz Irwan, selaku yang selama ini yang mengisi kajian Sahih Al-Bukhari itu berhalangan, sehingga saya diminta untuk mengisi kajian pada pertemuan kali ini. Sebetulnya saya merasa berat. Kenapa? Karena selain memang kita tahu bahwa Sahih Bukhari bukan kitab yang biasa, adalah kitab yang luar biasa. Juga waktu yang berbeda, karena pada awalnya waktunya adalah pagi. Sedangkan pagi di sini tuh jam tengah malam, dan sekarang ini musim dingin. Kayak saya memakai jaket yang berlapis-lapis karena memang cuacanya sangat dingin saat ini. Jadi sebelum kita memulai, ya sebagaimana yang disebutkan oleh pembawa acara tadi, bahwasanya ini adalah pertemuan yang ke-16. Pertemuan yang ke-16 yaitu pada kajian Sahih Al-Bukhari. Dan sekarang sudah berada pada kitab yang kedua dari kitab Sahih Bukhari. Yang pertama adalah Bad'ul Wahyi. Kemudian yang kedua adalah Kitabul Iman. Kemudian selanjutnya adalah Kitabul Ilm. Seterusnya adalah masuk pada bab-bab Abwabul Fiqhiyah, sebagaimana yang biasa kita lihat dalam kitab-kitab fikih. Ada beberapa poin yang perlu saya ingatkan, bahwasanya majlis yang seperti ini adalah majlis yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita banyak kemuliaan dalam majlis-majlis yang seperti ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengibaratkan majlis ilmu itu ibaratnya adalah taman-taman surga. Jadi pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, beliau berkata, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kamu melewati taman-taman surga, ketika kita menyebutkan atau mendengarkan kalimat taman surga, maka yang terbayang pasti suatu yang sangat indah. Taman, ada pohon, ada buah, bermacam-macam buah-buahan, makanan, dan lain sebagainya. Yang terbayang adalah hal-hal yang sangat indah. Taman surga kita yakini pasti lebih di atas dari khayalan yang kita pikirkan. Rasulullah berkata, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kau melewati taman surga, maka singgahlah dan petiklah dan makanlah sepuasnya. Ambillah hal-hal yang menurutmu atau apa yang kamu inginkan. Pokoknya sepuasnya, tinggallah sepuasnya. Jadi kemudian para sahabat pada saat itu heran dan bertanya. Karena riyadul jannah kita tahu bahwasanya di dunia ini
itu tidak terlihat atau nyata, tidak nyata, sehingga bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Wahai Rasulullah, apa yang kau maksud dengan riyadul jannah? Beliau berkata, qala hilak atau halaquz zikr atau al-ilm. Bahwasanya yang saya maksud dengan riyadul jannah adalah majlis-majlis ilmu, yaitu majlis yang seperti ini. Jadi Rasulullah mengibaratkan bahwasanya ini adalah riyadul jannah yang di dalamnya ada banyak hal fawaid atau faidah yang bisa kita ambil dalamnya. Jadi kita dianjurkan oleh Rasulullah ketika ada majlisul ilm, maka ambillah kesempatan pada waktu itu untuk memetik faidah. Jadi bahkan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kita tahu ada malaikat dan malaikat mempunyai masing-masing punya tugas tertentu. Dan ada malaikat-malaikat khusus yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikenal dengan sayyahin. Kerjanya hanya berputar-putar atau berkeliling di muka bumi ini untuk mencari majlis-majlis ilmu. Untuk mencari majlis-majlis ilmu. Jadi innalillahi malaikatan sayyahin. Bahwasanya Allah itu mempunyai malaikat makhluk, itu malaikat sayyahin, kerjanya itu hanya siaha saja, ke sana kemari. Untuk mencari apa? Yaitu mencari majlis ilmu. Ketika salah satu di antara mereka mendapatkan majlis ilmu, pada saat itu mereka berteriak, "Halummu, ayo kemari semua, saya sudah mendapatkan apa yang kita cari." Yaitu mendapatkan majlis. Akhirnya berkumpullah mereka semua sampai ke atas, sampai di atas, sehingga Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang apa yang terjadi, padahal Allah lebih tahu tentang apa yang terjadi. Akhirnya malaikat mengatakan bahwasanya kami mendapatkan suatu hamba di dalamnya mereka belajar berzikir dan yang lain. Pada saat itu dengan hadis yang sangat panjang dan kisah yang panjang itu, pada akhirnya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, "Ushidukum anni qad ghafartu lahum." Bahwasanya saksikanlah bahwasanya pada saat ini saya mengampuni mereka semua. Bayangkan, kita tidak sadar atau mungkin kita tidak tahu bahwasanya pada saat ini ampunan Allah itu Subhanahu wa taala turun kepada kita semua. Bukan hanya itu, bukan hanya mendengarkan. Pada saat itu malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, inna fihim laisa minhum." Wahai Rabbku, di antara mereka itu ada orang yang datang bukan untuk mendengarkan kajian. Jadi tiba-tiba dia datang bertamu, ternyata tuan rumahnya lagi mendengarkan majelis melalui Zoom yang seperti ini, dia hanya datang duduk menunggu sampai dia selesai. Ataukah orang tuanya misalnya datang hanya untuk membawakan membawakan teh, atau hanya di sekitarnya hanya sekedar menyapu, akan tetapi dia berada di sekitaran majelis itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Haula'i qaumun la yashqa jalisuhum. Bahwasanya mereka itu tidak dirugikan dengan temannya. Maksudnya bahwasanya dia pun mendapatkan percikan ampunan tersebut. Padahal dia bukan untuk mendengarkan majelis. Itu pentingnya majelis, Masya Allah. Kan? Berkahnya majelis. Jadi meskipun kita tidak mendengarkan majelis tersebut atau kajian-kajian tersebut, tapi karena kita berada di majelis tersebut, akhirnya Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa-dosa kita. Dan juga kita tahu bahwasanya ini adalah jalan menuju surga. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Jadi siapapun itu, barang siapa yang melalui jalur-jalur menuju ilmu atau menuntut ilmu, maka pasti Allah akan memudahkan baginya untuk menuju jalan surga. Allah memudahkan jalan untuk menuju surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbicara tentang ilmu, kan,
perbandingan orang yang alim dengan abid, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, fadlul alim alal abid. Jadi perbandingan seorang yang berilmu dengan seorang abid yang kerjanya hanya beribadah saja tanpa mencari ilmu, kafadlil qamar ala sairil kawakib. Jadi perbandingannya itu ibaratnya seperti bulan dengan bintang-bintang yang lain. Kalau kita lihat langit pada waktu malam, itu banyak bintang. Terkadang muncul, berkedip, muncul sekali, muncul menghilang, berbeda dengan bulan. Bulan dengan cahayanya yang begitu besar, dengan bentuknya lebih besar, terlihat lebih besar dan lebih terang. Perbandingannya orang yang abid dengan orang yang alim adalah seperti bulan tersebut dengan bintang-bintang yang kecil yang lain. Bukan hanya itu, bahkan Rasulullah SAW mengatakan, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli ana. Jadi ibaratnya orang yang alim dengan abid, ibaratnya itu seperti saya ini, ala adnakum, berbanding dengan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Kita tahu posisi Rasulullah SAW adalah Sayyidul Bashar. Rasulullah adalah orang yang terbaik. Jadi makhluk yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perbandingan orang yang alim dengan orang yang bukan alim. Tapi perlu kita tahu bahwasanya dengan sekian banyak nikmat yang diberikan kepada orang yang menuntut ilmu, biasanya kebalikannya, ketika niat untuk menuntut ilmu itu dialihkan kepada yang lain, artinya niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ancamannya juga sangat besar. Ancamannya sangat sangat besar. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjanjikan janji yang besar, kedudukan yang besar bagi penuntut ilmu, kan? Kemudian tidak memberikan ancaman ketika dia melakukan itu bukan karenanya, bukan karenanya. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jadi Rasulullah SAW bersabda bahwasanya dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan minad dunya lam yajid urfal jannah yaumal qiyamah. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwasanya siapapun, barang siapa, lelaki, perempuan, siapa saja yang mencari ilmu, yang menuntut ilmu, di mana ilmu itu seharusnya dituntut betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, seperti saat ini kita mengkaji ilmu hadis, seharusnya niat kita luruskan benar-benar karena untuk mengangkat atau menghilangkan rasa kejahilan pada diri kita dan benar-benar menuntut karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata niat kita berbeda. Apa niat kita pada saat ini? Apa niat tersebut yang jelek yang bisa muncul? Rasulullah mengatakan, la yata'allamuhu illa liyusiba gharadan bihi gharadan minad dunya. Ternyata niatnya itu hanya untuk mencari atau tujuan dunia saja. Hanya untuk dikatakan seorang bahwa dia adalah seorang alim. Dia belajar karena tujuannya ingin dikatakan seorang alim. Pokoknya tujuannya bukan karena dia menuntut ilmu karena ria. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lam yajid urfal jannah yaumal qiyamah. Orang yang seperti itu, orang yang menuntut ilmu karena niatnya seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di hari kemudian, di hari akhirat nanti, dia tidak akan pernah mendapatkan baunya surga. Bayangkan, bukan surganya, baunya surga. Di mana bertahun-tahun sebelum kita sudah sampai di jannah itu kita bisa mendapatkan baunya surga. Ini dia Allah menjanjikan bahwasanya mereka itu tidak akan mendapatkan baunya surga sekalipun. Jadi bukan hanya itu, kan? Bukan hanya itu. Bahkan Rasulullah SAW memberitakan bahwasanya yang paling pertama dihisab, yang paling pertama dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka di hari kemudian, diantaranya adalah seorang alim. Di antaranya adalah orang yang menuntut ilmu. Jadi dalam hadis itu disebutkan ada 3, syahid, kemudian
al-muta'allim, orang yang belajar, dan orang yang al-mutasaddiq, yaitu orang yang bersedekah. Pada saat itu dia datang di hari kemudian, dia dimasukkan ke dalam neraka. Kan masukkan, dia mengatakan bahwa ini ta'allamtul ilm. Jadi kenapa orang alim itu di antara orang-orang yang paling pertama dimasukkan ke dalam surga? Apa sebabnya? Allah mengatakan ta'allamtal ilma liyuqalu alim wa qara'tal qur'ana liyuqalu qari. Bahwasanya kamu itu di dunia ketika kamu menuntut ilmu, tujuanmu apa? Dia mengatakan bahwasanya tujuanmu ketika kamu menuntut ilmu adalah untuk dikatakan seorang alim, bahwa kamu itu alim. Wa qad qil, dan kau mendapatkan itu. Status itu sudah kau dapatkan di dunia. Jadi tidak ada lagi yang bisa kau dapatkan di sini. Qara'tal Qur'ana liyuqalu qari. Kau membaca Al-Qur'an hanya untuk dikatakan, untuk mendapat status bahwasanya kamu adalah seorang qari. Wa qad qil, dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Pada saat itulah diambil dia dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian kisah al-mutasaddiq yang mengatakan kau bersedekah hanya untuk dikatakan seorang yang karim, kau seorang yang pemurah. Kemudian yang syahid mengatakan innaka qatalta liqalu innaka jari, bahwasanya kamu hanya berperang hanya ingin dikatakan sebagai orang pemberani. Wa qad qil, dan itu semua kau dapatkan di dunia. Nah, itu menjadi penyebab. Itu menjadi penyebab sehingga beberapa kelompok orang ini adalah termasuk orang-orang yang paling pertama dilemparkan ke dalam apa? Dalam neraka. Jadi itu adalah poin yang kedua, bahwasanya mari kita memperbaiki niat kita. Jadi majelis ilmu apapun yang kita hadiri, perbaiki, luruskan niat kita bahwasanya itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk mengangkat kejahilan kepada jahil kepada dalam diri kita ini. Kemudian yang kedua, bahwasanya kitab yang kita kaji kali ini adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Kita tahu bahwasanya Sahih Al-Bukhari adalah mempunyai kedudukan yang atau posisi yang sangat tinggi dalam Islam. Kenapa? Karena ulama sepakat bahwasanya kitab yang paling sahih setelah Al-Quran yaitu kitab Sahih Bukhari. Ya, Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi sangat penting, meskipun kitab ini sebenarnya berat, bukan sangat berat untuk kita kaji. Jadi Sahih Bukhari. Mungkin yang kita kenal adalah Sahih Bukhari, kan? Tapi nama asli dari kitab ini adalah bukan Sahih Bukhari. Itu adalah hanya sekedar yang masyhur saja, kita biasa dengar di kalangan orang adalah Sahihu Al-Bukhari. Tapi nama sebenarnya kitab ini adalah, judul kitab ini yaitu Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Itu judulnya. Jadi panjang, kemudian diikhtisar, disingkat dengan Sahih Bukhari. Jadi jangan sampai kita ini adalah kajian yang ke-16 dan kita tidak tahu apa nama kitabnya. Jadi nama kitab ini saya ulangi. Jadi judul kitabnya yang kita baca saat ini, yang akan kita baca pada kajian ini adalah Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyam. Jadi kitab ini adalah kitab yang sangat-sangat penting, yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Itu sana, ya. Tempat pensilku. Karena memang Imam Bukhari, kita tahu Imam Bukhari. Mungkin kita bisa sebutkan beberapa kisah tentang Imam Bukhari nanti. Jadi kitab ini bukan ditulis dalam waktu yang singkat, ya, sebagaimana kita saat ini. Kita bisa menulis atau meraih S2, S3 hanya dalam 2 tahun, 3 tahun. Kemudian menulis buku dengan singkat. Ini tidak. Sahih Bukhari, Imam Bukhari menulis kitab ini menghabiskan waktu kurang lebih 16 tahun. Kurang lebih 16 tahun sampai beliau menyelesaikan dan mengumpulkan hadis-hadis tersebut.
Jadi dari sekian banyak hadis-hadis yang diriwayatkan bahwasanya sekitar 600.000 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Kemudian dari 600.000 itu kan, dipilih hadis-hadis yang paling tepat dan yang paling sahih, kemudian dimasukkan dalam kitab Sahih Bukhari. Dan di dalamnya kurang lebih sekitar 7.000 hadis dalam Sahih Bukhari. Jadi lebih dari 7.000 hadis dalam Sahih Bukhari. Kemudian Al-Imam Bukhari, kan, dia tahu tadi bahwasanya beliau menulis kitab ini kurang lebih 16 tahun. Lalu siapa Imam Bukhari? Secara singkat Imam Bukhari itu hidup pada akhir abad kedua dan masuk pada permulaan awal atau abad ketiga. Beliau lahir pada tahun 1904 Hijriah, kemudian beliau wafat pada tahun 256 Hijriah. Jadi usia beliau kurang lebih 62 tahun. Nah, dari situ dia habiskan mulai dari kecil dan menghabiskan waktunya untuk menghafal hadis. Dan kita kenal bahwasanya dan semua ulama kenal tahu kedudukan Imam Bukhari bahwasanya beliau adalah orang yang sangat cerdas. Sangat cerdas. Jadi kecerdasan beliau itu di atas rata-rata. Akan diriwayatkan bahwasanya beliau itu ketika melihat buku, sekali lihat langsung dihafal. Dibayangkan. Bahkan ketika salah satu kisahnya, beliau punya banyak kisah tentang kekuatan hafalan beliau. Ketika beliau akan masuk Baghdad, ya, pada saat itu orang-orang Baghdad atau ulama-ulama Baghdad pada saat itu mendengar bahwasanya ada seorang alim yang bernama Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari itu akan masuk Baghdad. Sebelum beliau datang, itu para ulama berkumpul. Ayo kita uji. Apa betul Imam Bukhari itu atau Bukhari itu hafalannya kuat atau tidak? Akhirnya dikumpulkanlah 10 ulama Baghdad pada saat itu, ulama hadis. Kemudian menyusun taktik untuk menguji beliau. Akhirnya ditentukanlah bahwasanya setiap satu alim itu mengambil 10 hadis. Nah, hadis ini itu dibolak-balik. Guru, jadi dari sanad sampai matanya itu dibolak-balikkan. Yang guru menjadi murid, rawilah, ada pokoknya dibolak-balikkan. Kemudian matanya ini, isi hadis ini dipindahkan ke sini, kata ini dipindahkan ke sini. Jadi 10 alim itu masing-masing melakukan itu. 10 hadis, mengambil 10 hadis, kemudian dibolak-balikkan. Baik dari segi sanad ataupun dari segi isi hadis tersebut atau matan hadis tersebut. Hingga datanglah Imam Bukhari. Masing-masing 10 ulama sudah memiliki 10 hadis. Datanglah kemudian dibuatlah suatu majlis untuk menguji hafalan beliau. Akhirnya dimulailah dengan alim yang pertama menyebutkan hadis yang pertama, ya. Haddatsana fulan wa fulan wa fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menurutmu tentang hadis ini? Ini sudah hadis, bukan lagi hadis yang benar, sudah dirubah. Ditanya Imam Bukhari, bagaimana menurutmu tentang hadis ini? Imam Bukhari pada saat itu hanya diam dan berkata, la arif. Saya tidak tahu. Orang semua terheran. Bukan Imam Bukhari adalah orang yang alim tentang ilmu hadis. Jawabannya hanya mengatakan, saya tidak tahu. Ditanya hadis yang kedua, hadis yang ketiga, hadis yang keempat, hadis yang kelima, sampai hadis yang ke-10, jawabannya mengatakan, la, saya tidak tahu. Kemudian alim yang kedua membawa 10 hadis. Juga bertanya seperti apa yang ditanyakan yang tadi, yang sudah dibolak-balikkan hadis tersebut. Jawaban Imam Bukhari pada saat itu sama. Dia mengatakan la. Sampai berakhir sampai hadis yang ke-100. Jawabannya cuma satu. Dia mengatakan la. Saya tidak tahu. Tiba-tiba menjadi orang semua pada situ sekitaran situ menjadi ricu dan bahwasanya bukankah dia itu seorang alim? Kenapa seperti itu? Akhirnya Imam Bukhari pada saat itu menyebutkan 10 atau 100 hadis yang disebutkan oleh 10 ulama tadi
dengan susunan yang seperti yang diucapkan oleh 10 alim itu. Bukan hadis yang benarnya. Hadis-hadis yang salah dengan sekali dengar itu langsung Imam Bukhari hafal. Dia mengatakan bahwasanya pertanyaan kamu yang pertama, haddatsana fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan, itu adalah jawabannya seperti ini. Hadis yang kedua, haddatsana fulan wa fulan wa fulan wa fulan, sampai 100 hadis beliau hafal dengan sekali dengar. Sehingga kan orang di sekitar situ, salah seorang di sekitar situ mengatakan bahwasanya bukan yang membuat kita heran bukan karena Imam Bukhari tahu jawabannya, bukan itu kan. Tapi yang membuat kita takjub pada saat itu karena Imam Bukhari bisa menghafal hadis yang sudah kita bolak-balikkan dengan sekali dengar kan, itu yang membuat kita takjub. Kan. Itu adalah membuktikan bahwasanya Imam Bukhari kecerdasan beliau itu di atas rata-rata. Sangat cerdas. Jadi hanya sekali dengar kan, itu bisa menghafal hadis yang 100 yang sudah dibolak-balikkan. Jadi itu tentang Sahih Bukhari dan Imam Al-Bukhari. Makanya kitab dan muallifnya, pengarangnya itu mempunyai peranan penting dalam dalam Islam. Kemudian yang ketiga kita masuk pada kajian inti. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh pembuka tadi, bahwasanya kajian kita adalah tentang Sahih Bukhari atau sudah masuk pada hadis yang ke berapa tadi? 34 ya. Itu hadis yang ke-34 yaitu bab tentang qiyamul lailatul qadar minal iman. Jadi ini adalah kitabul iman. Jadi membahas tentang kitabul iman. Ini berbeda dengan kitab-kitab fikih. Biasanya kitab fikih itu memulai kitabnya dengan kitab at-taharah, kemudian kitab al-ibadah. Ini sebenarnya sama dengan kitab fikih juga, tapi dia al-jami. Memang muallif kitab itu berbeda-beda, manhajnya itu berbeda-beda. Nah, jadi kitab ini mulai dengan badul wahyi karena semua ilmu itu adalah sandarannya adalah wahyu. Kemudian dilanjutkan dengan kitabul iman yang kita akan bahas kali ini. Di kitabul iman yang paling pertama adalah iman. Saya yakin, saya tahu bahwasanya ustaz pembawa kajian sebenarnya kajian ini adalah Ustaz Ustaz Irwan ya. Mungkin sudah menjelaskan tentang iman. Iman adalah pembahasan yang sangat luas sekali, sangat penting yang kita perlu tahu. Jadi hanya sekedar mengulangi saja, bahwasanya iman kita perlu tahu yang berkaitan dengan iman adalah beberapa poin yang perlu saya ingatkan kembali. Mungkin sudah dibahas sebelumnya tentang apa itu iman. Kita sering dengar mungkin bahwasanya saya adalah orang yang beriman, tapi apa hakikat iman? Kalau kita ingin melihat pengertian iman, maka kita harus meninjau dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi bahasanya, dan yang kedua adalah dari segi syar'i atau istilahnya. Kata iman adalah bahasa Arab atau bahasa Arab yang artinya yang biasa kita artikan adalah at-tasdiq, adalah membenarkan atau pembenaran. Jadi kita membenarkan, ketika kita membenarkan sesuatu dengan disertai dengan amal, disertai dengan perbuatan. Ingat bahwasanya iman itu bukan hanya tasdik saja, tapi at-tasdik yatsba'uhul amal. Bahwasanya pembenaran atau menerima hal tersebut tapi disertai dengan atau direspon dengan perbuatan, itu dikatakan dengan iman. Jadi kalau hanya mengatakan ketika kita memberikan berita kepada dia kemudian mengatakan betul tanpa ada respon dari segi perbuatan, pada saat itu belum bisa dikatakan bahwasanya dia itu adalah benar-benar beriman. Saya berikan contoh ya. Dalam keseharian kita, umpamanya ketika ada seorang yang meninggalkan rumahnya, keluar dari rumah, pergi ke tempat lain,
kemudian kita datang membawa berita yang buruk. Kita mengatakan bahwasanya rumah kamu terbakar. Cepat rumah kamu terbakar. Kan. Nah, pada saat itu kita bisa eh, kita bisa tahu dia beriman atau dia membenarkan apa yang kita beritakan bukan hanya dari katanya, kan, tapi dari respon perbuatan yang ia perlihatkan, yang ia cerminkan. Ketika dia mengatakan bilang, oh oke. Pada saat itu secara ucapan zahirnya dia percaya, oh, khalas, oke. Tapi secara perbuatan karena respon dia tidak ada, maka itu tidak mengatakan, kita tidak bisa mengatakan dia itu, oh dia sudah beriman dengan apa yang saya katakan. Dia sudah percaya dengan apa yang, atau dia sudah membenarkan apa yang tidak. Kan? Tapi ketika dia mengatakan, bahkan tidak menjawab sekalipun, tapi dia langsung lari menuju rumahnya, pada saat itu kita yakin bahwa dia itu apa? Dia itu beriman, dia itu percaya. Kan? Nah, begitu juga ketika iman itu dimasukkan, atau tasdik itu dimasukkan di kerana syar'i, kan? Ketika seorang mengatakan beriman, kan? Kemudian tidak dicerminkan dalam bentuk kehidupannya dengan amal-amal saleh, kan? Pada saat itu orang bisa ragu apakah dia betul-betul beriman atau tidak. Nah, yaitu jadi at-tasdiq yatba'uhul amal, kan? Jadi adalah pembenaran tapi dicerminkan atau direspon dalam bentuk respon dalam bentuk perbuatan. Pada saat itu dari segi lugawi, kan? Jadi bukan hanya sekedar tasdik saja. Dan kemudian dari segi ulama, kan? Kita sering dengar bahwasanya al-iman adalah al-iqrar bil qalb, bahwasanya yaitu suatu keyakinan yang ditanamkan di dalam hati kita. Kemudian wal qaulu bil lisan, kemudian diucapkan melalui lisan kita, wal amal bil arkan atau bil jawar. Kemudian diamalkan dengan anggota tubuh kita, kan? Dengan jawar. Yaitu ya ada 3, kan? Ada 3 poin, kan? Hal yang penting ketika kita membahas tentang iman. Yang pertama adalah harus diyakini dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan melalui perbuatan-perbuatan. Itulah iman. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya bahwa 3 rangkaian ini itu harus ada, harus selalu ada. Kenapa? Kalau dia hanya mengucapkan saja, mengatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian hatinya tidak ikrar, pada saat itu dikatakan apa? Pada saat itu dikatakan dia munafik. Dan itu banyak pada zaman Rasulullah SAW yang masuk Islam, ada yang masuk Islam sehingga banyak yang murtad ketika meninggalnya Rasulullah SAW, karena memang dia hanya ikraru bil lisan wal amalu bil jawari. Dia mengucapkan dengan lidahnya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dan ikut melaksanakan salat puasa, akan tetapi kalbunya tidak. Maka pada saat itu dia tidak akan beriman, dia adalah orang yang munafik. Itu jadi harus ada ikrar bil qalb. Kemudian ketika dia ikrar bil qalb, dalam hati dia mengatakan, pokoknya dia mempercayai bahwasanya ada Tuhan, Muhammad Rasul, tapi dia tidak ikrar bil lisan, dia tidak mengucapkan secara lisan dan tidak mengamalkan, maka dia katakan kafir. Jadi dia bukan Islam selama dia tidak yakin, atau selama dia ditanamkan dalam hati tapi tidak dalam bentuk ucapan. Selama dia bisa mengucapkan bukan orang yang ini, maka pada saat itu belum, karena syaratnya harus syahadah la ilaha illallah, mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian yang ketiga, amalun bil jawarih yang tadi. Ketika dia ikrar bil qalb, kemudian dan mengucapkan, akan tetapi tidak mengamalkan, pada saat itu masuk kategori iman tapi dia dikatakan fasik. Dia melakukan maksiat, dan tidak mengamalkan apa yang diperintahkan, pada saat itu dikatakan fasik, orang yang fasik. Jadi ingat bahwasanya 3 poin ini, iqraru bil qalb, kemudian al-qaulu bil lisan, wal amal bil jawarih, itu rangkaian ini harus ada. Kenapa? Karena ketika ada salah satunya yang tidak terpenuhi, maka bisa saja dia masih dalam golongan kafir, ataukah bisa dia masuk dalam golongan munafik, atau dia masuk dalam golongan al-fasik. Jadi itu tentang kaitannya dengan pengertian tentang apa itu iman. Kemudian berbicara dengan berkaitan iman,
di antara yang kita yakini bahwasanya iman itu yazid wa yanqus. Bahkan di awal Kitabul Iman yang dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwasanya al-qaul wal amal, al-imanu qaulun wa amal yazid wa yanqus. Itu adalah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kapan bertambah? Bertambah dengan amal-amal saleh yang kita lakukan. Kayak pada bulan Ramadan, orang-orang pada bulan Ramadan itu berbeda imannya ketika di bulan Ramadan. Kenapa? Karena pada saat itu juga banyak amal-amal saleh yang kita lakukan. Dan bisa juga berkurang. Dan kita bisa merasakan itu. Ada saat-saat di mana iman kita sangat tinggi. Dan ada saat-saat lagi down. Bahwa iman kita itu sangat sangat rendah. Kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu bertambah dan bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan amal saleh dan akan berkurang dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan. Kemudian kita masuk pada pembahasan. Jadi kita melanjutkan kajian yang sebelumnya yang dibahas oleh Ustaz kita, Ustaz Irwan. Jadi sekarang bagaimana? Tadi dikatakan bahwasanya kita sekarang akan masuk pada hadis yang ke-34. Ya. Jadi yaitu pada bab, ini saya membaca PDF yang antum kirim terjemahan. Jadi bab menghidupkan malam Lailatul Qadar bagian dari iman. Jadi ketika kita membab bahwasanya Imam Bukhari itu dia sangat teliti dalam menempatkan kitab dan juga bab pada kitab tersebut dan juga hadis di bawah bab tersebut. Jadi tidak sembrono, akan tetapi betul-betul itu ditempatkan mengatakan bahwasanya saya tak satu pun hadis yang saya masukkan di dalam hadis ini, dalam kitab ini, kecuali saya istikharah dan 2 rakaat. Dan benar-benar yakin bahwasanya itulah hadis yang saya. Baru beliau memasukkan hadis itu. Jadi, di sini adalah bab yang dalam Kitabul Iman, ini adalah bab yang ke-25. Jadi, nomor hadis yang di sini tercantum hadis yang ke-34. Jadi dalam kitab aslinya dari bahasa Arabnya, bentuk bahasa Arabnya itu bab qiyamul lailatul qadr minal iman. Jadi hubungan dengan kitabnya, ismul kitabnya Kitabul Iman, hubungannya dengan bab ini sangat jelas bahwasanya Lailatul Qadar atau melaksanakan atau qiyamul lail pada Lailatul Qadar adalah bagian dari iman. Ya mungkin antum masih ingat semua pada awal-awal bab itu ada bab tertentu di mana disebutkan juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Dan bahwasanya iman itu ada lebih dari 60 bagian. Lebih dari 60 bagian. Wal haya'u minal iman. Dan di antaranya adalah bagian dari iman itu adalah al-haya, adalah rasa malu. Nah, ini juga. Jadi setelah itu Imam Bukhari mulai menyebutkan amalan-amalan apa yang termasuk bagian dari iman. Di antaranya adalah qiyamul lail pada Lailatul Qadar adalah bagian dari iman. Dan banyak nanti yang serupa-serupa setelahnya ini bagian dari iman. Minal iman al-jihadu minal iman, shaum Ramadan minal iman, qiyamul lail minal iman. Kenapa? Kenapa banyak hadis-hadis banyak bab-bab yang serupa seperti ini? Sebenarnya ini ulama mengatakan bahwasanya ini adalah salah satu bentuk bantahan dari Imam Bukhari kepada sekelompok orang yang mengatakan bahwasanya iman itu hanya dalam hati saja, tidak perlu dengan amalan. Kenapa? Kita sudah sebutkan tadi bahwasanya iman itu adalah 3 rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Dan al-iqraru bil qalb, al-qaulu bil lisan, dan al-amalu bil jawarih. Ada sekelompok orang dan al-irja yang mengatakan bahwasanya cukup dengan hati saja.
Tidak usah beramal. Tanpa amalan pun dia bisa imannya itu sama dengan derajatnya seperti imannya malaikat. Bahwasanya iman itu rata katanya, tidak bertambah, tidak berkurang tanpa disertai dengan amalan. Nah, hadis-hadis ini yang disebutkan atau bab-bab yang disebutkan Imam Bukhari di saat ini, ulama mengatakan ini adalah salah satu bentuk bantahan beliau kepada kelompok tersebut yang mengatakan bahwasanya amalan itu bukan bagian dari iman. Ini adalah bukti. Jadi Imam Bukhari di sini membuktikan bahwasanya Rasulullah sendiri mengatakan, memberitakan bahwasanya amalan itu adalah bagian dari iman. Jadi bab ini beliau mengatakan bab qiyamul lailatul qadr minal iman. Bahwasanya qiyam, jadi menunaikan ibadah termasuk salat yang paling penting pada Lailatul Qadar adalah bagian dari iman. Ya, dari bab ini kita melihat bab ini ada beberapa poin yang bisa kita bahas dalam bab ini. Yang pertama adalah apa kaitannya bab ini dengan kitab? Sangat jelas, yaitu membahas tentang iman. Membahas tentang iman. Kemudian tentang Lailatul Qadar. Nanti kita sebutkan dalam hadis akan disebutkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar, apa itu Lailatul Qadar? Kapan itu Lailatul Qadar? Apakah Lailatul Qadar itu ada sepanjang tahun atau tidak? Itu dibahas oleh para ulama. Dan juga tentang iman, kita sudah sedikit membahas tentang iman. Meskipun sebenarnya pembahasan yang berkaitan dengan iman itu sangat luas sekali, sangat panjang. Dan pada awal kitab sudah disebutkan dan mungkin sudah dijelaskan tentang iman, tentang rukun-rukun iman yang disebutkan dalam hadis dalam perkataan Rasulullah SAW tentang kisah ketika khairi wa syarri, qadar khairi wa syarri itu adalah iman. Dan ketika kita ingin menjelaskan tentang setiap poin dari iman, bagaimana kita beriman kepada Allah, bukan hanya sekedar mengenal, ada harus beriman rububiyat wa ila uluhiyat wa asma wa sifat. Itu ada bagian-bagian yang perlu kita tahu. Jadi beriman kepada Allah itu ada poin-poin yang perlu kita tahu. Begitu ya dengan malaikat. Bagaimana kita beriman kepada malaikat? Itu ada pembahasan juga tersendiri. Kemudian wa kutubihi, bagaimana bentuk iman kita pada kitab-kitab Allah dan lebih khusus kepada Al-Qur'an. Kemudian wa rusulihi, bagaimana bentuk iman kita kepada rasul-rasulnya dan lebih khusus kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana kita beriman kepada al-qada wal qadar khairihi wa syarrihi. Nah, bagaimana bentuknya? Itu juga ada pembahasan khusus. Jadi pembahasan iman itu sangat luas sekali. Jadi saya mulai membaca hadisnya. Jadi qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala, beliau berkata, haddatsana Abu Yaman. Saya baca sampai selesai dulu. Qala akhbarana Syu'aib qala haddatsana Abu Zinad 'anil A'raj 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa anis sahabat ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayyakum lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Saya ulangi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayyakum lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi haddatsana Abu Yaman. Ketika kita membahas hadis Sahih Bukhari, berarti itu tercakup di dalamnya karena hadis itu terdiri dari dua
dua bagian. Kan? Yang pertama ada istilahnya sanad, dan yang kedua adalah ada istilahnya matan. Jadi sanad itu adalah perawi-perawi atau orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut mulai dari Imam Bukhari sampai kepada rawi a'la Abi Hurairah dan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini ketika kita lihat kan, ini ada beberapa perawi, kan, Abu Yaman, Shu'aib, Abu Zinad, Al-A'raj, dan Abi Hurairah. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 perawi antara Imam Bukhari dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 5 perantara antara Imam Bukhari sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling pertama atau syekhnya Imam Bukhari dalam mustalah hadis kan, itu dikatakan awalul hadis. Kan. Kemudian yang paling pertama, yang sebelum Rasulullah, yaitu Abi Hurairah, dikatakan rawil a'la. Rawil a'la itu para sahabat yang mengambil langsung dari Rasulullah, itu dikatakan rawil a'la. Itu istilah ya. Jadi awal hadis, kemudian rawil a'la, kemudian antara keduanya itu dikatakan wasat, kan, wasatul isnad. Kan. Kenapa? Karena ini banyak istilahnya, mungkin berkaitan dengan mustalah hadis. Jadi awalul hadis. Kan. Jadi kita perlu tahu kan, dalam ilmu hadis ini, bagi yang belajar hadis itu perlu tahu istilah-istilah itu, karena ada istilah-istilah hadis dhaif kan, yang biasa kita dengar itu berkaitan dengan jatuhnya perawi dalam sanad. Terkadang kita mendengar bahwasanya rawi a'lanya jatuh. Rawi a'lanya tidak disebutkan dalam hadis tersebut. Orang langsung mengatakan hadisnya mursal. Kenapa? Karena yang tidak ada adalah rawi a'lanya. Orang terkadang mengatakan hadis ini adalah hadis mu'allaq. Hadis ini adalah hadis mu'allaq. Orang yang pernah belajar mustalah hadis itu langsung tahu bahwasanya kalau begitu yang tidak ada adalah syekhnya mu'allif, syekhnya Imam Bukhari, atau syekhnya siapa? Syekhnya fulan. Syekhnya pengarang kitab, atau rawi awal atau awalul isnad. Jadi ketika terjatuh, jadi ini makanya dikatakan judulnya tadi kitab ini adalah Al-Jami' Al-Musnad kan. Inilah dikatakan musnad kan. Ini adalah sanad. Sanad rentetan perawi sampai ke Rasul, ini katakan musnad. Bahwasanya kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang disebutkan dengan sanad yang muttasil, yang bersambung. Jadi Abu Yaman mengatakan saya mengambil dari Shu'aib, mengatakan saya mendengar Abu Zinad dari Abu Hurairah, itu dikatakan musnad. Jadi saya tidak akan panjang lebar, tapi sekedar ringkasan saja, bahwasanya ada pelajaran-pelajaran tertentu atau pembahasan tertentu dalam ilmu sanad yang bisa kita pelajari. Setidaknya kita mendengar saja dulu kan. Secara rincinya mungkin antum bisa pelajari atau bisa baca di buku-buku yang lain. Jadi ada awal sanad, wasatul isnad, dan rawil a'la. Saya ucapkan pertama lagi bahwasanya Abu Yaman di sini adalah dikatakan awalul isnad, kemudian Abu Hurairah dikatakan rawil a'la. Jadi ketika Abu Yaman disebutkan, umpamanya Imam Bukhari mengatakan langsung an Shu'aib, berarti hadisnya mu'allaq. Atau mengatakan Abu Hurairah langsung, itu hadisnya mu'allaq. Salah satu bentuk hadis yang dhaif. Kemudian ketika kita melihat sanad ini itu sudah terpenuhi atau tiga macam bentuk panggilan itu ada dalam sanad ini. Masya Allah, saya baru lihat. Jadi yang pertama Abu Yaman, ini adalah kunyah. Kemudian Shu'aib nama asli, Abu Zinad juga adalah kunyah, Al-A'raj adalah laqab, bukan nama. Jadi ini bukan nama, ini adalah laqab, Al-A'raj. Kemudian Abi Hurairah juga kunyah. Jadi Abu Yaman, Shu'aib, di sini cuma satu nama saja yang asli. Nah, yang lainnya kunyah dan laqab. Jadi Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Yaman. Jadi Abu Yaman siapa? Nah, itu adalah kunyah. Kita tahu bahwasanya itu adalah kunyah. Jadi Abu Yaman, kan? Siapa namanya? Jadi Al-Hakam Ibnu Nafi. Kemudian Shu'aib, kan? Ini adalah nama. Kemudian nama lengkapnya adalah Ibnu Hamzah. Kemudian Abu Zinad namanya Abdullah Ibnu Zakwan. Kemudian Al-A'raj adalah perawi yang ma'ruf, salah satu murid yang paling masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu taala yang bernama adalah Abdurrahman ibnu Hurmuz. Jadi Abu Yaman, Shu'aib, Abu Zinad, Al-A'raj, Abu Hurairah. Jadi salah satu faedah yang bisa kita dapatkan di sini, di sanad ini, bahwasanya orang bisa saja dipanggil dengan kunyahnya,
tidak mesti dengan namanya. Orang bisa saja dengan nama aslinya, bahkan orang bisa dipanggil dengan lakapnya, kan. Jadi kunyah itu dengan abu, ummu, kan, ummu fulan, abu fulan, ataukah dengan lakap. Di Indonesia ini sudah biasa kita pergunakan juga. Seperti lakap, di Indonesia biasakan daeng kebo, daeng ini, kan. Itu adalah lakap, bukan nama asli. Itu adalah istilahnya dipanggil dengan lakap. Kemudian Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu juga bukan nama asli, namanya adalah ulama ikhtilaf, berbeda pendapat tentang nama aslinya, tapi yang paling masyhur beliau namanya adalah Abdurrahman. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yakum lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jadi matan ini bisa kita kaji dari berbagai aspek, bisa dari segi lugawi, maknawi, fikih dan lain-lain. Yang paling pertama, ya, bagi orang yang belajar bahasa Arab atau ilmu nahwu, kan, ini agak sedikit aneh. Kan. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya ada syarat man dan jawab di sini itu berbeda. Kan. Dalam ilmu nahwu biasanya jawab dengan syarat itu harus sama. Kan. Ketika syaratnya itu adalah mudhari, jawabannya juga mudhari. Ketika dia madi, baru juga madi. Kan. Di sini berbeda, itu bertentangan dengan kaidah nahwu. Kan. Kalau sini mengatakan man yakum, barang siapa yang menunaikan dalam bentuk fi'il mudhari. Tapi ketika kita melihat jawabnya, dia mengatakan gufiralah. Kan. Dia menggunakan fi'il madhi, kan. Jadi sedikit menyalahi kaidah, tapi justru ini, jadi untuk jumhur ilmu nahwu ini berbeda dengan kaidah, tapi justru ini bagi sekelompok yang mengatakan bahwasanya boleh saja berbeda antara syarat dengan jawab, ini adalah salah satu dalilnya. Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling fasih dan pada saat ini membedakan antara syarat dengan jawab. Jadi saya minta maaf bila kurang jelas, mungkin agak berat. Tapi jadi man adalah harus di sini adalah syartiyah, kemudian yakumnya adalah fi'il mudhari. Mestinya kalau kaidah mengatakan man yakum lailatal qadr imanan wa ihtisaban yughfar lahu. Makanya yang masyhur ya, hadis-hadis yang setelahnya, 2 bab setelah ini tentang man qama atau man shama, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Itu menggunakan fi'il madhi man qama. Kemudian man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Itu dua-duanya sama, fi'il madhi, syarat dengan jawab itu sama. Tapi di sini berbeda, kan, mengatakan man yakum. Nah, di sini ulama menjelaskan bahwasanya ada bentuk balaghah, ada bentuk karena Rasulullah SAW itu utia bijawami'il kalim, ya, bahwasanya Rasulullah salah satu ijaznya beliau, Allah memberikan kepada beliau itu adalah suatu rentetannya, bisa mengucapkan suatu kalimah yang penuh dengan fawaid. Jadi kenapa menggunakan fi'il mudhari di sini? Sedangkan jawabnya adalah fi'il madhi. Fi'il madhi, fi'il mudhari adalah yang sekarang atau akan datang dan terjadi, sedangkan fi'il madhi adalah sesuatu yang berlalu. Kenapa gufira menggunakan fi'il madhi itu untuk menjelaskan bahwasanya ampunan itu benar-benar akan terjadi. Padahal belum diampuni sebenarnya, belum dia melaksanakan. Sekarang kita masih diberitakan. Tapi Allah mengatakan, menggambarkan bahwa seakan-akan dia sudah melakukan. Dia sudah terampuni, dia sudah diampuni, dia diampuni. Itu mengatakan bahwasanya, memberitakan bahwasanya ampunan itu betul-betul akan terjadi. Sedangkan Lailatul Qadar, adapun Lailatul ada suatu hal yang keadaannya itu tidak jelas kapan terjadinya. Kapan terjadinya. Jadi tidak ada tahqiq. Memang ada pada bulan Ramadan, akan tetapi kapan itu terjadi, itu suatu yang samar. Sehingga menggunakan fi'il mudhari. Jadi itu salah satu alasan menjadi meskipun
Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya ini adalah mungkin salah satu tasarruf min ba'dir ruwah, di antara perawi ada yang meriwayatkan secara makna dan menggunakan fi'il mudhari. Padahal aslinya adalah dalam bentuk mudhari. Jadi man yakum Lailatul Qadar. Barang siapa yang mendirikan Lailatul Qadar. Ingat di sini dalam bentuk ijaz juga. Dia mengatakan Rasulullah tidak mengatakan bahwasanya man tidak menyebutkan bentuk ibadah yang tertentu kan. Meskipun yang terbayang pada saat itu langsung kita man yakum berarti yang dimaksud adalah qiyamul lail, yang dimaksud adalah salat. Tapi ibadah-ibadah yang lain dengan lafaz yang ini bisa kita masukkan ibadah yang lain. Apa saja yang bisa ibadah yang kita bisa lakukan bagi seorang yang kaya kan? Pada Lailatul Qadar bisa menggunakan hartanya untuk berinfak kan? Dan banyak tempat-tempat atau bentuk-bentuk ibadah yang lain bisa dilakukan pada Lailatul Qadar. Tapi yang paling penting adalah qiyamul lail atau salat Lailatul Qadar. Kemudian Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Jadi kapan itu Lailatul Qadar? Kita tahu bahwasanya Lailatul Qadar dalam Islam itu adalah sangat sangat mulia kan? Bahkan Allah menurunkan surah khusus hanya untuk menjelaskan Lailatul Qadar kan? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi sudah ada surah Al-Qadar kan? Itu surah khusus hanya untuk menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Jadi banyak fadilah-fadilah tentang Lailatul Qadar. Di antaranya kan, bahwasanya ini adalah di antaranya, hadis ini adalah di antaranya. Salah satu fadilah keutamaan Lailatul Qadar, salah satunya adalah ini. Bahwasanya Allah memberikan ampunan pada malam tersebut. Dan kemudian Lailatul Qadar juga Allah menurunkan barakah di dalamnya. Dan ya inna anzalnahu fi lailatul qadar wa inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ini juga adalah Lailatul Qadar. Jadi dikatakan bahwasanya Lailatul Qadar adalah lail yang mubarak. Kenapa dikatakan Lailatul Qadar? Kan ikhtilaf juga ulama tentang Al-Qadar. Kenapa dikatakan Al-Qadar? Ada yang mengatakan bahwasanya karena pada saat itu dari qadar penentuan ditentukan semua rezeki-rezeki atau apa yang terjadi pada tahun tersebut. Pada saat itu ditulis, karena pada malam itu ditulislah semua ketentuan-ketentuan yang akan terjadi setahun yang akan datang. Makanya dikatakan Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan bahwasanya dikatakan Lailatul Qadar karena mempunyai kedudukan tertentu. Karena qadar juga adalah mempunyai kedudukan yang tinggi. Za qadrin berarti mempunyai kedudukan yang tinggi. Karena Lailatul Qadar juga dalam Islam mempunyai kedudukan yang tinggi. Kenapa? Karena banyak fadilah-fadilah di dalamnya. Di antaranya yang tadi Allah memberikan ampunan. Di antaranya juga Allah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian juga Allah menjadikan ini adalah malam tersebut adalah malam penuh berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kemudian juga amalan-amalan dalamnya Allah lipat gandakan atau lebih baik dari 1000 tahun. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Kemudian malaikat juga, para malaikat pada saat itu juga turun, dan juga keselamatan atau suasana pada malam tersebut adalah salam. Penuh dengan keselamatan, keberkahan. Subhanallah, masih banyak yang perlu kita bahas, akan tetapi sebagaimana yang dikatakan pembawa kajian ini, bahwasanya waktunya hanya 1 jam saja. Data ini munabbih atau alarm sudah berbunyi menandakan bahwasanya waktunya sudah habis. Mungkin kita bisa lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Sebenarnya masih ada berapa poin tentang Lailatul Qadar, waktunya kapan, terus apakah ada tanda-tandanya. Tapi mungkin Ustadz, kalau memang masih ada pembahasan terkait Lailatul Qadar, mungkin bisa dilanjut dulu supaya nanti kita maksimalkan untuk materinya, supaya nanti kalau memang masih ada waktu lagi kita tambahkan sesi tanya jawab seperti itu, Ustadz. Atau begini saja kita tanya jawab saja, karena kalau kita ingin membahas ini sebenarnya banyak sekali kan. Karena
Lailatul Qadar kapan itu waktunya? Apakah ada orang yang tahu tentang Lailatul Qadar? Itu perkataan atau ikhtilaf ulama panjang sekali. Jadi tentang waktu Lailatul Qadar saja Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari itu menyebutkan lebih dari 40 perkataan ulama. 40 perkataan atau pendapat para ulama kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Kapan? Tapi saya ingatkan saja secara ringkas bahwasanya jumhur ulama mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi pada Ramadan dan itu berada pada Ashrul Awakhir, yaitu pada 10 akhir pada akhir di bulan Ramadan. Dan itu pun ulama masih berbeda pendapat kapan di 10 akhir tersebut menjadi 3 bagian ulama. Asy-Syafi'iyah mengatakan itu terjadi pada jadi sekelompok yang paling besar mengatakan pada bilangan ganjil, kemudian mengatakan bilangan ganjil pun ikhtilaf. Syafi'iyah mengatakan bahwasanya itu terjadi pada malam 21 dan 23. Malam 21 dan 23. Tapi kebanyakan ulama yang mengatakan yang ganjil, dia mengatakan adalah terjadi pada apa? Malam yang ke-27 kan. Malam ke-27. Tapi yang dirajihkan oleh para ulama bahwasanya sebetulnya adalah pada malam yang ganjil saja, itu berpindah-pindah, bisa jadi 21, 23, 25, 27, 29. Karena Rasulullah SAW kita tahu bahwasanya pada awalnya umat ini sebenarnya akan diberitahukan tentang kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Tapi pada saat itu dalam kisah bahwasanya Rasulullah pada suatu malam keluar untuk memberitakan tentang kapan itu Lailatul Qadar, terjadi Lailatul Qadar. Tapi di jalan beliau mendapatkan seorang yang sedang bertengkar, akhirnya Allah mengangkat ilmu tersebut. Allah Subhanahu wa taala membuat Rasulullah pada saat itu lupa dan melupakan waktunya kapan terjadi. Makanya Rasulullah mengatakan faltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan fi kulli wit. Jadi mengatakan bahwasanya maka carilah Lailatul Qadar itu pada asyar awakhir, pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, dan itu terjadi pada witir, pada bulan apa? Hari-hari yang ganjil. Kemudian iman sudah kita bahas tadi bahwasanya itu adalah tasdik. Bahwasanya orang yang melaksanakan Lailatul Qadar atau qiyam pada waktu Lailatul Qadar dalam keadaan iman. Percaya, betul-betul percaya bahwasanya Lailatul Qadar ada. Kenapa? Karena ada orang yang tidak percaya dengan Lailatul Qadar. Karena itu tidak terlihat secara kasat mata, makanya perlu keimanan. Yang kedua, wahtisaban. Wahtisaban, 2 makna. Ada mengatakan ihtisaban adalah dengan niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ihtisaban adalah betul-betul meminta balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup iman saja. Jadi ada 2 di sini disebutkan bahwasanya dia melaksanakan itu dengan dua poin. Yang pertama adalah karena dia beriman bahwasanya Lailatul Qadar itu ada dan itu dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga betul-betul melaksanakan itu karena mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasa kita dengar bahwasanya kita beribadah itu bukan karena takut kepada neraka. Bukan karena kita tidak mengharapkan pahala. Tidak. Justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah dan mengiming-imingi kita dengan pahala. Jadi salah yang mengatakan bahwa saya beribadah bukan karena mencari pahala. Tidak. Allah yang menganjurkan kita untuk meniatkan itu. Mengatakan bahwa saya beribadah bukan karena takut kepada neraka, tidak. Justru Allah yang membuat kita takut. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Rasulullah, menakut-nakuti kita dengan nar. Jadi tidak salah. Bahkan itu adalah salah satu pendorong untuk kita khusyuk dalam ibadah. Karena kita ada pahala yang kita inginkan dan ada hal yang kita takuti. Jadi itu hal yang penting. Jadi al-khauf war raja dalam ibadah itu harus ada. Jadi ada rasa takut dan ada harapan. Jadi itu selalu ada. Jadi ihtisab adalah harapan mengharap sesuatu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufiralah, maka dia akan mendapatkan ampunan. Dan jadi pertanyaan juga, ghufiralah, ampunan yang seperti apa? Atau dosa apa yang diampuni? Dosa apa yang diampuni? Kita berharap bahwasanya semua bentuk dosa, tentunya tidak termasuk syirik, karena syirik tidak ada ampunan. Bahwasanya semua bentuk dosa besar atau kecil, kita berharap dengan amalan tersebut
itu bisa diampuni dengan apa? Dengan qiyamul lail tersebut. Tapi ulama mengatakan bahwasanya ahlul ma'ruf di kalangan ulama bahwasanya dosa besar hanya bisa terhapus dengan taubat, dengan had atau dengan had atau dengan hukuman. Hukuman itu yang duniawi yang berarti mencuri. Mencuri adalah dosa besar, berzina adalah dosa besar, hanya bisa diampuni ketika dia bertobat ataukah mendapatkan had zina, bisa dia ketika dia dirajam ataukah dia diasingkan atau sesuai dengan keadaannya. Pencuri dipotong tangan, itu yang bisa menghapus dosanya. Itu kata para ulama bahwasanya dosa-dosa besar itu hanya bisa terhapus dengan apa? Dengan taubat dan juga dengan had. Dan bukan hanya ini, ketika kita berbicara tentang penghapus dosa itu banyak sekali kan. Di antaranya puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtighfara lahu ma taqaddama min dzambi. Salat yang kita lakukan mukaffirat semua, penghapus dosa. Salat 5 waktu kan mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, di antara keduanya itu adalah penghapus dosa. Ketika kita salat subuh, maka dosa-dosa yang kita lakukan antara isya dengan apa? Antara subuh itu dihapus. Ketika kita masuk salat maghrib, kita salat maghrib, dosa yang kita lakukan dari zuhur sampai itu dihapus. Kemudian dari isya ke maghrib, kita salat isya, dosa di antara kedua salat tersebut kita dihapuskan. Jadi mukaffiratun bainahum. Kemudian umrah ilal umrah, kan? Antara umrah dengan umrah, kita umrah tahun ini, kemudian tahun depan kita umrah lagi, maka antara 2 tahun itu dosa-dosa akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu. Jadi mukaffiratuz dzunub, ada amalan-amalan, banyak amalan yang bisa menghapuskan, dengan melalui amalan itu Allah akan menghapuskan dosa kita. Termasuk majelis yang kita sebutkan tadi ya. Yang kita ingatkan tadi bahwasanya majlisul ilm adalah salah satu menghapus dosa. Dan itu bukan hanya orang yang mendengarkan kajian saja. Jadi bahkan orang yang tidak mendengarkan akan tetapi berada pada majelis tersebut akan mendapatkan berkah tersebut, akan mendapatkan ampunan tersebut. Bagaimana sabda Rasulullah seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Haula'i qaumun la yashqa jalisuhum." Kemudian ma taqaddama min dzambihi. Dosa-dosa yang telah lalu yang ia telah lakukan. Jadi itu ringkasan yang bisa saya sampaikan secara bukan secara detail ya, bukan secara tafsir. Ya baik Ustadz. Ustadz, kebetulan sudah ada pertanyaan dari Ibu Yasinta yang sudah dikirim melalui meeting chat, di mana pertanyaannya itu bagaimana untuk memotivasi diri untuk belajar hadis dengan sabar dan semangat, sementara kami bukan dari generasi pesantren atau pendidikan Islam sejak kecil. Dan bagaimana untuk memotivasi keluarga dan teman-teman untuk juga mau belajar dan semangat untuk mengajar ilmu hadis. Seperti itu, Ustaz. Jadi ini, saya baca juga ya. Jadi bagaimana untuk memotivasi diri untuk belajar hadis dengan sabar dan semangat, sementara kami bukan dari generasi pesantren atau pendidikan Islam sejak kecil. Dan bagaimana untuk memotivasi keluarga dan teman-teman untuk juga belajar dan semangat untuk mengajar ilmu hadis. Perlu kita ketahui bahwasanya ilmu hadis itu sangat luas kan. Jadi memang membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali. Bukan setahun 2 tahun kan? Karena cabang-cabang ilmu hadis itu sangat besar kan, sangat banyak sekali, sangat luas sekali, mulai dari mustalah hadis, ilmu riwayat, diraya ilmu hadis, takhrij, ilmu perawi hadis kan? tentang rijalul hadis, ilmu ilalul hadis, kan? Banyak sekali. Nah, tidak semua orang ya, saya katakan bahwasanya tidak mesti semua orang untuk jatuh ke dalam itu. Semua orang punya posisi tersendiri kan, atau punya artinya tidak semua orang dituntut untuk mempelajari semua itu, untuk mendalami semua itu. Tapi kalau sekedar untuk memotivasi diri agar tertarik untuk mempelajari ilmu hadis, yang paling pertama kita ketahui adalah bahwasanya apa yang kita pelajari.
ketika kita tahu kedudukan apa yang kita pelajari, itu akan memotivasi kita untuk mempelajari. Kita tahu bahwasanya ilmu hadis kan, ilmu hadis ini adalah berkaitan dengan apa? Kan? Hadis adalah salah satu masdar, salah satu rujukan Islam kan. Setelah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an dan hadis kan. Al-Qur'an dan hadis. Ketika kita belajar hadis, berarti kita mempelajari suatu hal yang sangat penting dalam Islam kan. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu bisa dipahami melalui hadis-hadis. Melalui penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Bahwasanya kami turunkan Al-Qur'an itu untuk apa? Untuk kau jelaskan. Siapa yang jelaskan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui apa? Melalui hadis, melalui perkataan beliau, perbuatan beliau, ikrar beliau, dan itu semua bisa kita dapatkan melalui apa? Hanya dengan mempelajari ilmu hadis kan. Kemudian kita dianjurkan, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai panutan yang terbaik untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Bahwasanya terdapat pada diri Rasulullah itu adalah panutan yang sangat baik. Dan itu kita bisa dapatkan di mana? Melalui mempelajari hadis. Allah juga mengatakan, memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah SAW, dan itu adalah salah satu bentuk keimanan kita kepada Rasulullah. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul." Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita diperintahkan untuk mentaati Rasulullah, mengikuti perintah-perintah beliau. Bagaimana? Dengan cara apa? Tentunya hanya dengan cara mengetahui perkataan beliau, mengetahui perbuatan beliau, dan itu juga melalui apa? Melalui dengan mempelajari hadis Rasulullah SAW. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasulullah ambil, dan apa yang dilarang beliau tinggalkan. Bagaimana kita melakukan itu tanpa mempelajari hadis? Bagaimana kita melakukan perintah-perintah Rasulullah, menjauhi larangan-larangan Rasulullah SAW tanpa mengetahui apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau larang? Bagaimana kita tahu apa yang Rasulullah perintahkan, apa yang Rasulullah larang, kecuali dengan cara melihat perkataan beliau, melihat perbuatan beliau, ataukah ikrar beliau. Bahkan Allah sendiri bersumpah, "Fala wa rabbika la yu'minun." "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kita diancam bahwasanya kita tidak dikatakan beriman, betul-betul beriman, sampai kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak akan mungkin bisa melakukan itu tanpa mengetahui atau mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bisa mempelajari kan, untuk memotivasi diri, baca kan sejarah perjuangan ulama dalam menuntut ilmu hadis. Bukan hal yang biasa kan. Ketika kita mempelajari sejarah mereka berbulan-bulan, ada seorang ulama berbulan-bulan melakukan perjalanan hanya untuk apa? Hanya untuk meriwayatkan satu hadis. Bayangkan. Jadi bisa jadi mengetahui memotivasi, bisa kita membaca sejarah para ulama, bagaimana mereka menuntut ilmu, mencari hadis. Bisa juga melalui mempelajari keutamaan atau apa keutamaan ilmu hadis tersebut. Jadi banyak poin, cuma yang intinya adalah itu. Dan jangan lupa berdoa. Nah, itu yang paling penting. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditanamkan pada diri kita cinta kepada Rasulullah SAW, cinta terhadap apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan Rasulullah, dan apa yang dilarang Rasulullah SAW, itu kita tinggal. Iya, baik Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Ustadz dari Ibu Sukmawati. Afwan Ustadz, adakah ciri-ciri khusus yang nampak untuk mengetahui malam Lailatul Qadar? Karena pernah mendengar bahwa kalau pagi-paginya cerah dan tidak ada angin dan sejuk, itu menandakan malamnya itu adalah Lailatul Qadar. Mungkin ini akan Ustadz sampaikan juga di pertemuan berikutnya, tapi mungkin bisa Ustadz jawab secara singkat terkait ciri-ciri dari malam Lailatul Qadar, Ustadz. Jadi memang tanda-tanda Lailatul Qadar ya.
kebanyakan tanda Lailatul Qadar itu terlihat setelah terjadinya, kan? Setelah terjadinya. Ini mungkin salah satu bentuk supaya kita termotivasi untuk mengejar Lailatul Qadar, kan? Jadi kebanyakan tandanya itu adalah setelah terjadi. Jadi itu benar ya, benar bahwasanya tanda-tanda Lailatul Qadar pada waktu paginya, bukan pagi sebelumnya, pagi setelahnya. Oh, berarti kita lihat tanda-tandanya bahwasanya matahari itu terbit tidak seperti biasanya, kan? Pokoknya dia itu berbeda dengan yang hari-hari sebelumnya, kan? Itu oh, ini menandakan bahwasanya tadi malam itu adalah tanda Lailatul Qadar. Adapun yang tersebar di kalangan masyarakat kita, ada yang mengatakan bahwasanya pada malam itu eh, apa eh, air laut tidak asin, itu adalah khurafat yang tidak betul, kan? Jadi memang pada malam itu Allah mensifatkan bahwasanya salamun, kan? Bahwasanya memang pada malam itu adalah malam yang berbeda, malam yang agak tenang, yang tenang berbeda dengan biasanya. Adapun hujan, turun hujan, kan? Kita tahu bahwasanya itu tidak bisa dijadikan patokan yang betul-betul ini ya. Kenapa? Ulama mengatakan bahwasanya terkadang dalam bulan Ramadan tidak turun hujan sama sekali. Kan? Apakah itu menjadi bukti bahwasanya Lailatul Qadar tidak ada? Atau terkadang sepanjang malam pada bulan Ramadan itu turun hujan. Jadi tidak bisa dijadikan patokan yang seperti itu. Intinya adalah tanda yang paling itu yang disebutkan Rasulullah SAW bahwasanya itu berada pada Ashrul Awakhir dan itu ada pada witir. Dan yang paling lebih kuatkan juga adalah itu berada pada Sab'a Ishrin. Meskipun yang sebenarnya tanakul itu terjadi ya, yang terjadi pada witir 23, 25. Tapi di antara witir dari beberapa 21, 23, 25, 27, 29 yang kemungkinan yang paling besar menurut ulama adalah pada malam yang ke-27. Kemudian bisa saja orang bertanya, Lailatul Qadar. Berarti Lailatul Qadar itu bisa saja dalam setahun turun berkali-kali pada bulan Ramadan tersebut. Seperti kan, saya di saat ini kita berbeda sekitar 7 jam. Kan? Mungkin Lailatul Qadar turun di Indonesia, di sini masih pagi, di sini masih sore. Berarti turun di sana, di sini belum. Kan? Jadi bisa datang ke sini untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi biasanya seperti itu. Jadi Allah Maha Kuasa untuk menurunkan Lailatul Qadar bukan hanya pada satu malam saja. Jadi memang ada banyak tandanya, tapi kebanyakan tandanya itu terjadi setelah Lailatul Qadar. Tapi sebagaimana anjuran Rasulullah, fal tamisuha fil ashril awakhir wa fi kulli witr. Terjadi pada bilangan ganjil pada 10 terakhir malam. Ya, baik Ustaz. Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi dari saudara hadirin? Karena kebetulan masih ada 5 menit. Jika masih ada yang ingin bertanya, mungkin bisa mengaktifkan mic-nya atau bisa langsung mengetik pertanyaannya melalui meeting chat. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa Ustaz pencerahannya dan kami juga berdoa mudah-mudahan nanti ke depan Ustaz bisa mewarnai bisa menjadi Ustaz nasional. Saya sangat luar biasa tadi menyimak luar biasa dari sejarah juga amat sangat banyak informasi bagus yang kami baru tahu Ustaz. Seperti misalnya Ustaz menyampaikan kalau tidak salah Imam Bukhari itu 200 tahun ya Ustaz setelah Nabi ya Ustaz ya sekitar begitu ya. Begitu. Abad yang kedua. Ya, abad kedua atau 200. Akhir abad kedua dan masuk abad ketiga. Artinya luar biasa perjuangan beliau ya Ustaz dalam mencari hadis-hadis sahih. Kemudian juga mungkin kami masih fokus di ini Ustaz malam Lailatul Qadar. Karena kan hampir lagi nih masuk bulan puasa Ustaz. Tentunya kita pasti akan semangat mulai dari awal Ramadan sampai akhir. Tetapi kalau memang ada petunjuk seperti yang disampaikan Ustaz,
Justru mungkin saya berpikiran begini, Ustaz, kalau misalnya memang malam Lailatul Qadar terjadi, kemudian ada tanda-tandanya, bagusnya itu barangkali Ustaz kita buat data, Ustaz, bahwa tahun lalu itu terjadinya ini kalau orang akademisi begitu, Ustaz. Tahun lalu itu terjadinya, oh ternyata di malam 27, tahun sebelumnya 29, saya nggak bisa ada trennya, dan kemudian kita analisis, kita bisa prediksi estimasi tahun berikutnya. Kalau yang dari hadis Nabi, Ustaz, bukan pendapat ulama, itu petunjuknya di bagaimana, Ustaz? Karena itu kan lebih kuat ya daripada misalnya pendapat ulama, atau mungkin ada tambahan petunjuk dari hasil diskusi Ustaz atau dari bacaan Ustaz. Syukran sebelumnya, Ustaz. Makasih. Nah, jadi, Masya Allah, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Jadi apa? Kita tahu bahwasanya ada hikmah tersendiri ya. Kita harus yakin bahwasanya ada hikmah yang sangat baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan dan tidak memperlihatkan secara rinci, tidak menyebutkan secara rinci kapan itu Lailatul Qadar. Itu ada hikmah yang sangat besar kan? Dan kita pada hadis Ubadah bin Samit, memang Rasulullah SAW pada awalnya umat ini itu ingin diberitahu tentang terjadinya, kapan terjadinya. Dalam hadis Ibnu Samit dan bahwasanya beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bi lailatul qadar." Pada suatu malam itu keluar untuk memberitakan kita kapan terjadi itu. Fatalaha rajulan minal muslimin. Tapi di jalan dia mendapatkan Rasulullah seorang yang bertengkar. Itu masyaallah, betul-betul itu perselisihan itu tidak pernah mendatangkan suatu kebaikan. Selalu mendatangkan mudarat, baik itu pada dirinya sendiri atau pada umat Islam secara keseluruhan. Tiba-tiba Rasulullah mendapati dua orang yang bertengkar, yang berselisih. Faqala Rasulullah SAW, "Inni kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadar." Bahwasanya sesungguhnya saya itu keluar untuk memberitahukan kalian kapan itu Lailatul Qadar. Wa innahu talaha fulan wa fulan farufiat. Tapi akan tetapi karena si fulan wa fulan bertengkar, berselisih, farufiat. Akhirnya ilmu tersebut, pengetahuan tersebut, apa yang saya tahu tadi rufiat, tiba-tiba diangkat, tiba-tiba hilang, saya tidak tahu kapan itu terjadi. Wa asa ayyakuna khairan lakum. Semoga itu adalah hal yang terbaik untuk kalian. Jadi disembunyinya, tidak diperlihatkannya Lailatul Qadar itu adalah mempunyai hikmah yang sangat besar. Kemudian mengatakan iltamisuha fis sam' wat tis wal khams. Jadi maka carilah pada hari ke-7 atau 27, 29 atau 25 atau riwayat lain kul aul witr ya. Iltamisuha fil ashr al-awakhir kulli witr. Carilah pada jadi ketika mungkin salah satu hikmahnya ketika kita tahu Allah memberitakan bahwa itu betul-betul pada hari ke-27, orang akan beribadah pada malam itu saja. Oh, Lailatul Qadar. Kalau yang sudah lewat Lailatul Qadar, sudah malas ya. Itu adalah salah satu hikmah sehingga Rasulullah ketika masuk pada Ashrul Awakhir itu saddal izar, sudah mengikat itu sarungnya, artinya sudah tidak dibuka-buka lagi, artinya isyarat bahwasanya semuanya ditinggalkan sampai istrinya pun, artinya hubungan suami istri juga sudah tidak itu lagi, artinya sudah tertutup pokoknya, tidak ada kegiatan lain, hanya beribadah saja. Rasulullah sendiri tidak tahu. Di sini mengatakan bahwasanya Rasulullah juga mencari pada saat itu kapan Lailatul Qadar, itu terjadi. Jadi pokoknya kita gunakan pada Ashrul Awakhir dan tentunya pada witir tersebut, pada Ayyamul Witr. Dan kita harus yakin bahwasanya Allah menyembunyikan itu karena hikmah yang sangat besar. Adapun untuk menentukan secara detail kita tidak bisa mengatakan bahwasanya tahun lalu terjadi pada hari ini. Kenapa? Karena memang suatu yang samar, suatu yang tidak yakin ya. Meskipun kita menyebutkan, tapi itu suatu yang masih bisa dibantah. Orang bisa melihat hal yang lain. Orang berbeda-beda pandangannya. Saya mengatakan
mengatakan bahwa ciri-ciri itu saya dapati pada pagi ini. Ternyata orang lain tidak. Di kamu mulai tidak, saya justru merasakan itu pada hari ini. Pada hari ini. Itu sering terjadi. Sering terjadi. Ketika kita tanya seorang, kira-kira kamu rasakan itu apa? Oh, dia mengatakan sehat malam 23. Oh, kalau saya 29. Karena memang sesuatu yang betul-betul semua tanda yang disebutkan itu bukan suatu yang betul-betul menjadi bukti bahwasanya itu cuma tanda-tanda yang bisa terjadi pada setiap orang, bisa dilihat pada suasana yang berbeda, orang tertentu yang bisa melihat seperti itu, dan itu berbeda-beda ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwasanya secara pasti bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi. Memang ada ulama ya, ada ulama bisa merasakan. Kita sendiri pada bulan Ramadan itu ada perasaan-perasaan tersendiri ya. Terkadang pada malam ganjil tertentu ya, kita bisa merasakan rasanya malam ini Lailatul Qadar. Rasanya malam ini berbeda dengan malam ganjil yang sebelumnya. Saya yakin malam ini Lailatul Qadar. Tapi ternyata setelah itu kita dapati rasa yang sama juga rasanya. Dan itu motivasi kita untuk terus beribadah atau mengejar Lailatul Qadar. Jadi kita tidak bisa membuat seperti dikatakan tadi bahwasanya tahun lalu. Tidak, karena semua orang berbeda. Perasaan orang merasakan berbeda dan punya firasat tertentu yang berbeda masing-masing. Jadi itulah salah satu hikmah yang saya katakan tadi. Hikmahnya Rasulullah mengatakan asa ayyakuna khairan lakum. Semoga itu yang terbaik untuk kalian. Jadi tidak perlu kita menentukan secara rinci bahwasanya hari itu adalah hari itu, karena semoga itu yang terbaik. Karena itu adalah salah satu bentuk yang bisa memotivasi kita untuk melakukan ibadah. Kasih banyak, syukran Ustaz, luar biasa. Ya, kasih Nas. Iya, Pak. Baik Ustadz, demikianlah sesi tanya jawab kita pada kajian kita hari ini. Seperti biasa, Ustadz, kita di akhir kajian ini kami berharap Ustadz untuk berkenan mendoakan kita semuanya Ustadz. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Pada akhir kajian ini, sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW, setiap majlis kita tutup dengan kafaratul majlis, di mana dosa-dosa atau perbuatan atau kesalahan kita selama majlis ini bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله. Syukran Ustadz, jazakallah khair atas semua ilmu, doa dan perhatian ikhlas yang diberikan pada hari ini. Semoga Allah membalas niat dan amal baik Ustadz dengan pahala dan kebaikan serta kebahagiaan yang melimpah di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khair juga kepada semua hadirin. Bila liqa, sampai berjumpa lagi di Sabtu depan di jam yang sama insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan. wabarakatuh.